031152 dan 0380 825 444. WhatsApp 0811 3820 9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Kanal informasi dan inspirasi. Kupang siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi di sajian dialog Kupang siang untuk edisi hari ini bersama saya Erika dan juga rekan Calvin. Ya, kita bicara mengenai penyaluran dana transfer ke daerah melalui KPPN Kupang. Ya, penyaluran dana transfer ke daerah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang. Dengan narasumber kita siang ini Bapak Dr. Andes Benhart Menoh MT, PLT Kepala Daerah. Maksud kami PLT Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Selamat siang, Pak. Selamat siang Ibu dan selamat siang pemirsa. Ya. Satu lagi ada Bapak Wardana, Gali Wardana, Kepala Seksi Bank KPPN Kupang. Selamat siang Pak Gali. Selamat siang Ibu. Ya. Selamat siang pemirsa. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya di Pro 1 RRI Kupang Pak. Siap. Di kesibukan setiap hari gitu ya Pak ya, masih meluangkan waktu. Oke, saya ke Pak Benhart dulu nih. Pak Benhart, boleh sedikit gambaran ini kantor KPPN ini seperti apakah tugas dan fungsinya ya sebelum kita ke topik penyaluran dana transfer ke daerah melalui KPPN Kupang ini Pak. Silakan Pak. Mohon izin Bu. Ya. Kalau saya dari KPPN Kupang mungkin untuk bertanya tugas fungsi KPPN. Oke, silakan. Pak Gali, silakan ya. Pak Gali. Mohon izin untuk tugas dan fungsi KPPN Kupang memang ada beberapa hal. Kami diamanahkan untuk menyalurkan dana APBN di wilayah kerja kami yang terdiri dari 7 wilayah. Pertama di Pemprov NTT untuk lingkungan, mungkin di lingkungan Pemprov, lalu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Saburejo, dan Kota Kupang. Ini untuk Pemda dan satuan kerja vertikal pusat yang ada di wilayah tersebut. Jadi salah satu tusi kami yang berkaitan dengan saya di selaku yang diamanahkan sebagai Kepala Seksi Bank KPPN Kupang itu menyalurkan dana transfer ke daerah Bu, di 7 pemerintah daerah ini. Jadi ada 7 wilayah ya Pak Gali ya. Betul Bu. Oke. Nah saya ke Pak Benhart. Pak Benhart, kenapa bank dana transfer ke daerah ini disalurkan melalui KPPN Pak? Apa sih yang melatar belakanginya? Kenapa tidak ke yang lain gitu ya, ke kantor lain gitu ya Pak ya? Baik, terima kasih Ibu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, Badan Keuangan Daerah itu punya 2 fungsi. Yang pertama selaku organisasi perangkat daerah seperti organisasi perangkat daerah lainnya. Yang kedua fungsi selaku bendahara umum daerah. Kalau di negara itu bendahara umum negara, di pemerintah provinsi Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah. Di dalam tugas dan fungsi selaku bendahara umum daerah, tugasnya adalah mulai menganggarkan pendapatan, belanja sampai pembiayaan sampai penata usahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Itu fungsi kami. Nah, di dalam kaitan dengan ini semua maka tentu semua itu bergerak kalau ada anggarannya. Nah, anggaran ini sesuai dengan koordinasi dan tugas fungsi dari Kementerian Pusat maupun Kementerian Dalam Negeri, maka dana transfer ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khusus untuk beberapa dana transfer itu ditransfer melalui KPPN. Nah, dana transfer itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama dana bagi hasil, yang kedua dana alokasi umum, terdiri dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, dan alokasi umum yang belum ditentukan penggunaannya, dan dana alokasi khusus. Ada juga dana DID, dan ada dana DAK, itu ada non fisik dan fisik. Nah, yang disalurkan dari rekening kas umum negara oleh bendahara umum negara itu
yang sifatnya langsung ke kas daerah itu ada beberapa, misal dana alokasi umum dan dana alokasi DBH atau alokasi bagi hasil. Sedangkan beberapa dana lain seperti dana alokasi khusus itu disalurkan lewat KPPN, karena dana alokasi khusus ini pemanfaatan dan tahapan penggunaannya sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku. Jadi ini disalurkan lewat KPPN, dan secara rutin kami selalu berkoordinasi dengan KPPN untuk mendapatkan data, melakukan rekon data dan juga transfer serta pelaporan penggunaannya. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Benhard. Nah, saya ke Pak Gali. Pak Gali, apa sih sebenarnya ya untuk mekanisme penyaluran dana transfer ini dari pusat ke daerah, katakanlah seperti itu melalui KPPN ini? Seperti apakah mekanismenya, Pak? Baik Bu, saya sedikit menambahkan informasi tadi mengapa KPPN kok sekarang dana transfer ke daerah dibayarkan lewat KPPN. Karena yang lalu itu secara terpusat dari Jakarta. Nah ini salah satu tujuannya ini untuk memudahkan koordinasi antara kami pemerintah pusat dengan teman-teman di Pemda. Dengan Pak Benhard ini kami lebih dekat. Karena di KPPN kan lebih dekat, kami ada KPPN itu ada unit vertikal dari pusat, itu punya unit vertikal macam di mana-mana. Salah satunya KPPN Kupang, sehingga kita bisa mendekatkan diri ke teman-teman Pemda, bisa saling koordinasi, bisa melakukan monitoring evaluasi, sehingga tujuannya sih untuk mengoptimalkan penyaluran dana transfer ke daerah ini supaya teman-teman Pemda bisa optimal menyerap dana APBN ini yang asalnya dari pemerintah pusat untuk ke daerah supaya bisa untuk membangun daerahnya masing-masing itu. Lalu untuk pertanyaan mekanisme secara umum mekanisme penyaluran ini secara umum tadi sudah dijelaskan Pak Benhard, disalurkan melalui RKUN, rekening kas umum negara, ke RKUD atau rekening kas umum daerah, di mana sebelum disalurkan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pelaporan penggunaan dana transfer ke daerah yang periode sebelumnya. Nah, jadi misalnya sebagai contoh untuk DAU bulan Mei ini, insya Allah yang akan disalurkan nanti bulan besok ini. Teman-teman Pemda harus melaporkan penggunaan dana DAU blok grantnya bulan yang lalu, paling lambat tanggal 15 April ini, sehingga bisa disalurkan untuk DAU yang blok grant di bulan Mei. Atau DAK fisik, untuk tahap pertama ada beberapa persyaratan, diantara lain adalah perekaman data kontrak, rekaman data kontraknya untuk disampaikan ke kami sehingga kami bisa menyalurkan tahap kedua. Untuk tahap pertama. Lalu di tahap kedua ada capaian output yang harus dilaporkan ke kami. Jadi memang tujuannya transfer ke daerah ini tidak hanya menyerahkan uangnya, tapi kita harus tahu capaian outputnya berapa sehingga kita dilaporkan ke kami. Kalau sudah memenuhi syarat, kita salurkan kembali tahap berikutnya. Seperti itu Bu, secara umum seperti itu. Jadi berdasarkan dari tahap pertama ya Pak ya? Iya, betul. Jadi berdasarkan tahap pertama, baru untuk tahap keduanya itu terus berulang terus seperti itu. Ya, jadi batas waktunya itu tanggal 15 ya Pak ya? Untuk jangka waktu tadi yang kami contohkan ini untuk satu jenis itu, karena jenisnya tadi sudah sampaikan Pak Benhard, macam-macam juga. Batas waktunya juga macam-macam, tergantung dana transfer yang jenis dana transfer yang dilakukan. Kalau tadi DAU block grant, ada juga nanti DAU yang spesifik grant untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk mungkin pekerjaan umum sudah nggak ada Pak ya, karena efisiensi ya. Saya kurang pekerjaan umum sudah nihil. Pendidikan, kesehatan dan kelurahan. Kalau di Pemprov memang tidak ada kelurahan ya, jadi itu persyaratannya beda-beda Bu. Sesuai peraturan memang ada beda-beda kapan mereka wajib memenuhi persyaratan salurnya untuk kemudian disalurkan tahapan per tahapan itu.
Ya, kalau untuk dokumen yang disiapkan ini Pak, dokumen apa saja yang disiapkan oleh pemerintah daerah seperti itu untuk pencairan dana transfer ini? Macam-macam, sama Bu, antara tahapan dengan jenis dokumen itu sama, tergantung jenis transfer ke daerahnya. Ke daerahnya, Iya, gitu. seperti DAU Block Grant ini biasanya penggunaannya adalah untuk gaji Pak ya, utama ya, untuk gaji ASN di daerah, atau DAU yang spesifik grant untuk P3K berarti pembayaran gaji untuk P3K-nya. Nah, itu salah satu laporan penggunaannya itu. Jadi tergantung jenisnya. Kalau DAK fisik biasanya laporan realisasi DAK fisiknya sendiri kemudian dipenuhi juga capaian output ini kayak ini, misalnya kalau pembangunan fisik, gedung fisiknya sudah berapa persen. Nah, seperti itu. Jadi tergantung jenis transfer ke daerahnya, persyaratan salurnya apa, dan batas waktu penyampaiannya apa. Jadi masing-masing transfer ke daerah ini punya spesifikasi tersendiri terkait jenis dan waktu pelaporannya. Seperti itu, Bu. Ya. Kalau dilihat untuk dampak nyatanya ini ya dari dana TKD ini pada pemerintah daerah ini, Pak Benhar, saya ke Pak Benhar nih, seperti apakah Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi dana transfer ini kan pengertiannya adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralis fiskal di daerah. Nah, dana transfer itu ada beberapa jenis yang telah saya sampaikan tadi. Ya, Pak. Sebagai contoh adalah dana alokasi umum atau DAU yang belum ditentukan penggunaannya, atau istilah kerennya disebut block grant. Nah, block grant ini dipakai untuk membiayai belanja pegawai, yaitu gaji dan tunjangan, pegawai negeri sipil, P3K, DPRD, kepala daerah, dan lain-lain. Nah, dana alokasi umum ini juga digunakan untuk berbagai belanja pemerintahan pendukung lainnya. Kita tahu bahwa belanja di pemerintah daerah ada macam-macam. Salah satunya misalnya yang belanja pegawai saya sebutkan tadi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja infrastruktur, belanja pelayanan sosial, dan macam-macam. Jadi digunakan untuk itu. Dampaknya tentu kita berharap bahwa dengan adanya dana transfer ini tentu meningkatkan gerakan perekonomian di daerah. Jadi kita berharap contoh misalnya belanja gaji dan tunjangan, itu kan pegawainya ada di daerah. Tentu itu belanja itu adalah diharapkan sektor ekonomi di daerah itu bisa meningkat. Nah, kalau sektor pergerakan ekonominya semakin baik, tentu kita berharap pendapatan masyarakat juga semakin baik. Nah, demikian Ibu, terima kasih. Oke. Jadi kalau dana yang disalurkan dari pemerintah pusat ke daerah untuk pemerintah daerah ini Pak, apakah itu memang terserap semuanya itu Pak? Terima kasih. Jadi saya sebagai contoh saya bawa data. Contoh tahun 2024 ini, 2024. walaupun data ini masih diaudit oleh BPK, kita menerima dana transfer itu sebesar dari anggaran 3,4 triliun lebih, terrealisasi 3,3 triliun lebih, atau kurang lebih 99,04%. Nah, beberapa hal yang barangkali pertanyaannya masih ada sekian persen yang 0, sekian persen yang tidak terrealisasi. Jadi begini Bu, khusus misalnya dana alokasi khusus ya, DAK ini kan telah dialokasikan dari awal. Tetapi seperti dijelaskan Pak Gali tadi, realisasi berdasarkan pelaksanaannya. Jadi misalkan dananya misalnya 10 miliar. Nah, dan digunakan untuk fisik misalnya. Nah, kalau kita mengkontrakkan itu tidak sampai 100 miliar, yang ditransfer juga sesuai dengan pelaksanaan. Sehingga yang tersisa itu bukan tidak diserap, tapi itu adalah sisa-sisa yang memang tidak bisa dilaksanakan dan tidak ditransfer dari kas negara ke kas daerah. Nah, kita berharap bahwa kita selalu maksimalkan dari dana transfer ini. Data menunjukkan bahwa tiap tahun tidak pernah turun dari 95%. Selalu di atas dari
95%. Sebagai contoh, Iya. tahun 2024 99%. Demikian Ibu, terima kasih. Iya. Nah, ini kalau ada sisa yang seperti yang tadi Pak Benhard katakan itu tadi, itu dikembalikan ke pusat kah itu Pak? Terima kasih. Atau- Jadi kalau sisa, Ah, ada sisa ini ada beberapa macam nih. Ada yang memang tidak ditransfer lagi. Tidak ditransfer Jadi, lagi. jadi sudah tidak ditransfer lagi. Dan yang kami laporkan itu tentu berdasarkan dari yang kami terima. Misalnya tadi Iya. realisasi anggarannya 3,4, kita realisasi 3,3 sekian. Iya. Nah, dari 3,3 ini ada realisasi pelaksanaannya lagi. Jadi realisasi yang tidak ditransfer itu tidak datang lagi, Bu. Sedangkan realisasi yang tidak terserap di daerah dalam pelaksanaan tentu menjadi sisa yang kita menunggu petunjuk lebih lanjut untuk tahun anggaran berikutnya. Untuk tahun anggaran Bisa berikutnya. dilaksanakan kembali pada program kegiatan yang sama atau ada juga yang tidak. Itu bisa diserahkan ke daerah untuk bisa dilaksanakan. Demikian Ibu, tergantung kepada jenisnya transfernya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Benhard. Saya ke Pak Gali. Pak Gali, kalau lihat waktunya ini Pak Gali, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan ini dari pengajuan hingga pencairan dana ke rekening daerah ini, Pak? Iya, mohon izin Ibu, untuk waktu penyelesaian di KPPN sudah ada standarnya. Iya. Dan kami diawasi itu maksimal 2 hari kerja, Bu. Jadi sejak pengajuan. Iya. Jadi dari teman-teman pemerintah daerah itu mengajukan hari ini misalnya, kami maksimal harus proses paling lama hari ini Selasa, berarti hari Rabu itu sudah harus selesai. Namun di proses bisnis kami itu ada ketentuan terkait proyeksi perencanaan kas, bahwa misalnya permintaan Pemda itu di atas 5 miliar, kami proses hari ini, uangnya baru masuk ke rekening kas daerah itu 5 hari kerja lagi. Tapi teman-teman pemerintah daerah sudah tahu bahwa ini sudah diproses di KPPN, 5 hari kerja lagi kami terima uangnya di rekening kas umum daerah. Itu. Nah, kalau di bawah 5 miliar kecuali dana desa itu maksimal 2 hari kerja. Jadi kami proses hari ini berarti hari Jumat, karena hari Kamis libur, Jumat sudah masuk ke rekening kas daerah. Seperti itu. Jadi memang kita memerlukan yang namanya perencanaan kas, Bu, untuk secara umum di ini kan kalau kita ngomong pemerintah pusat nggak di KPPN Kupang saja, nggak di Kupang saja, tapi Indonesia secara umum. Jadi kita perlu tahu hari per harinya itu butuh uang berapa sehingga ada jeda waktu antara kami proses di KPPN dengan uang yang masuk. Itu yang mengapa kami proses hari ini, uangnya baru masuk nanti hari Jumat. Itu namanya perencanaan kas. Nanti ini posisinya lain lagi ininya. Jadi memang secara umum kami beroperasi juga perlu yang namanya proyeksi kas, sehingga kita perlu tahu, negara ini perlu tahu berapa kas yang harus dikeluarkan hari-hari ke depan. Nah, makanya untuk kebijakan transfer ke daerah ini yang secara umum sih, bukan transfer ke daerah, untuk di atas 5 miliar itu perlu waktu 5 hari kerja. Sedangkan di bawah 5 miliar 2 hari kerja. Kecuali dana desa. Kalau dana desa kami salurkan, kami proses hari ini juga salur. Namun perlu diingat Ibu, mohon izin, karena rata-rata Pemda dan desa di kami ini menggunakan bank penerimanya adalah bank NTT, sedangkan kami menyalurkan melalui BUMN, bank BUMN yaitu bank BNI. Ini kadang ada lag waktu ya, kalau terutama yang paling terasa kalau dana desa, karena dana desa ini 1 hari kerja perlu ada transfer kan, ada transfer SKN, perlu waktu, biasanya jeda waktu 1 hari sih maksimal. Hari ini kita salurkan, uangnya kita salurkan hari ini, namun masuk rekening kas desanya mungkin baru besok. Karena ada perbedaan bank, yang ini biasanya ini gara-gara ini karena sistem SKN ini masih ini ada selisih waktu. Tapi kalau ke RKUD biasanya tepat waktu karena jeda waktunya 2 hari dan 5 hari, ini pas, biasanya rata-rata pas kalau ini. Tapi kalau yang 1 hari ada jeda 1 hari ininya. Itu sih, Bu, ini Bu. Jadi nggak terlalu lama-lama juga ya Pak ya? Iya. Dan kami diawasi, Bu, ketika kami melampaui batas waktu yang ini kita ditegur.
ditegur dari pusat, ininya Iya. kok lama prosesnya. Ya. Dan teman-teman Pak Beni juga bisa ngawasi kami. Iya. Biasanya tahu teman-teman Pak Beni lihat sistemnya, Pak ini kok sudah ada rekomendasi tapi kami belum dapat. Nah ini jadi tamparan juga dari kami kan. Kejadian juga nggak situ Pak? Alhamdulillah belum pernah. Oh, belum. Di KPN Kupang belum pernah. pernah ya, Pak? Selama ini selalu lancar. Selalu ya. lancar ya Iya. Pak? Bapak jangan bela-bela Bapak. Ini real ya Ibu. Iya, karena kami terus terang Bu, ketika teman-teman Pemda itu mengeluh itu jadi tamparan kami dan kami pasti ditegur langsung dari pusat Bu. Begitu kami terlambat secara sistem Bu, kami itu ada sistem apa ya AI yang menyatakan KPPNA terlambat menyampaikan ini gitu. Oh, gitu Karena ya, begini Bu, penyaluran uang itu semua sudah tersistem. Bisa dipantau jam berapa ditransfer, kapan itu sudah ada semua. Iya. Jadi, wah, ini yang mau saya tanya tadi, sejauh manakah transparansinya gitu ya? Ya. Kalau dari kami memang bisa ini Bu ya, seluruhnya bisa kami sampaikan untuk ininya. Namun karena transfer ke daerah ini seperti apa ya, kita memberikan hibah kepada daerah untuk dilakukan penyalurannya melalui mekanisme APBD. Nah ini yang teman-teman di mungkin yang bisa menjelaskan di Pemda ya Pak ya untuk penggunaannya. Jadi kalau kami kan menyalurkan ibaratnya satu blok ini sekian, tolong digunakan menggunakan mekanisme APBD. Nah nanti dari teman-teman Pemda yang prosesnya melalui APBD ini proses pelaksanaan APBD-nya sendiri. Mungkin itu Pak ya. Oke. Pak Parli mau menambahkan lagi? Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Gali tadi memang kita selalu berkoordinasi. Ya. Karena uang yang datang itu kan didahului dengan rekon dulu. Nah, rekon dulu begitu masuk, tentu kita di Pemda juga sudah punya anggaran kas. Anggaran kas. Seperti dijelaskan oleh Pak Gali tadi, di tingkat Pemda pun ada anggaran kas dan anggaran kas itu telah direncanakan kapan uang itu keluar, berapa besarnya, dan untuk program dan kegiatan apa. Itu sudah ada. Jadi begitu uangnya masuk ke kas daerah, nah kami sebagai Bendahara Umum Daerah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk segera mengajukan pembayaran itu berdasarkan anggaran kas yang sudah ada di masing-masing OPD. Nah jadi itu selalu berjalan dan tentu pelaporan kita juga tetap tertib. Siapa kalau kita tidak melaporkan tidak akan datang tahapan berikutnya. Nah, sama juga dengan dijelaskan Pak Gali tadi, contoh misalkan pelaporan pekerjaan-pekerjaan fisik atau pelaporan gaji, ya tetap kami laporkan sehingga baru uang transfernya bisa masuk ke kas daerah. Dan itu bisa dipakai untuk belanja di organisasi perangkat daerah. Demikian Ibu, terima kasih. Iya Pak Ben. Ini ada sanksi nggak sih Pak jika pemerintah daerah itu tidak menggunakan dana sesuai dengan ketentuan? Ada sanksinya nggak sih Pak? Iya pasti Bu. Ketika tidak digunakan sesuai peruntukannya kan mereka tidak bisa, teman-teman Pemda nggak bisa melaporkan itu, akan kesulitan. Gitu Jadi ya tahapan berikutnya pasti nggak akan salur. Jadi pasti terlihat Bu ininya Bu. Misalnya kalau paling gampang mungkin di bidang DAU bidang pendidikan ya Pak, ternyata dibuat bayar gaji untuk kesehatan. Nah ini kan nggak pas, harusnya untuk di bidang pendidikan malah larinya kesehatan, pelaporannya akan sulit, sehingga nggak akan match dengan nanti ketika melaporkan ke pusat seperti apa, akhirnya nggak salur tahapan berikutnya. Ini kalau ini pasti dijaga benar oleh teman-teman Pemda, sehingga karena ini Bu ya sebagai salah satu ininya. Ini karena terus terang aja di wilayah NTT ini masih sangat bergantung ya Pak Beni ya terhadap transfer dari pusat ini. Kalau hitungan saya pribadi ya sekitar 80 sekian persen APBD-nya itu masih bergantung dari transfer dari pusat. Mau nggak mau teman-teman Pemda ini kita dorong, ayo tertib dalam pelaporan seperti itu Bu. Itu yang jadi ini concern kita, karena ya jangan sampai APBD ini nggak jalan gara-gara ada tahapan yang salah ketika ini ternyata nggak salur ininya. Nah ini kan jadi repot, kegiatan yang ada di teman-teman Pemda nggak jalan cuman gara-gara nggak bisa tidak bisa melaporkan
kegiatan sebelumnya untuk jadi syarat salur di tahap berikutnya. Tahap yang Ini kan berikutnya. sayang sekali ya, seperti itu Bu. Ya, saya ke Pak Benhard lagi. Siap. Pak, apa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah ini Pak dalam penyerapan dana transfer ini? Ya, kalau mau dibilang tantangan ya, kalau proses penyaluran dari RKUN ke RKUD Iya. biasanya lancar, berjalan. Oke. Tantangannya adalah di saat terjadi perubahan di tatanan pelaksanaan. Contoh begini, kita sudah menganggarkan bahwa untuk bulan kesekian anggaran ini harus keluar untuk kegiatan A. Tetapi kegiatan A itu karena terjadi perubahan regulasi bisa dipergeser atau bahkan seperti efisiensi yang sekarang. Iya. Ya terpaksa harus dikurangi penganggarannya. Berarti kita harus merubah lagi penganggaran, kita harus rekon kembali dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menjadi dokumen anggaran, baru kita bisa melaksanakan. Jadi tantangannya adalah ada beberapa dari segi waktu yang lost, waktu yang hilang akibat terjadi perubahan regulasi atas pemanfaatan atau regulasi tentang penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan. Itu yang sedikit menghambat dari segi waktunya. Dari segi waktu ya Iya. Pak ya. Oke. Kalau dilihat dari kesiapan SDM Pak di daerah dalam mengelola dana transfer ini Pak? Baik, terima kasih. Kalau untuk kesiapan SDM ya memang di sana sini kan masih perlu banyak pembenahan. Kita tahu bahwa pengelolaan keuangan ini memerlukan selain latar belakang pendidikan, juga memerlukan pengalaman untuk mengelola keuangan ini secara baik. Jadi kalau mau dibilang SDM, ya kalau mau dibilang cukup, tetapi kualitasnya harus perlu ditingkatkan lagi. Karena untuk mengelola keuangan ini, kita belakangan ini juga sedang mentrain beberapa teman-teman kita di banyak SKPD untuk ke depan kan arahnya kan didorong ke digitalisasi. Iya. Nah, digitalisasi ini hari ini juga jam 9 tadi ada rapat di Bank Indonesia untuk bagaimana digitalisasi Pemda ini makin hari makin meningkat persentasenya. Nah, ini yang satu tantangan buat kita untuk mengelola keuangan itu secara lebih baik, dengan lebih transparan, dengan proses digitalisasi kan semua proses bisa berjalan lebih lancar itu. Ya, demikian, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Benhard. Saya ke Pak Gali. Pak Gali, ini kalau mengenai inovasi nih, inovasi apa saja inovasi yang telah dilakukan oleh KPPN Kupang nih dalam meningkatkan layanan penyaluran dana transfer ini? Baik Bu, ini salah satu inovasi kami ini. Kami ini membuat semacam data monitoring terkait penyaluran masing-masing jenis transfer ke daerah. Jadi kami buat monitoring dana transfer dari Pemda mana yang belum salur, batas waktunya kapan. Ini kami ingatkan, jangan sampai teman-teman Pemda itu kelupaan, karena ini berkaca, terus terang saya berkaca dari tahun anggaran yang lalu, ada Pemda yang sampai lupa Bu. Sampai lupa mengirimkan pelaporannya ke pusat untuk penyaluran dana berikutnya. Ini kan sayang. Kalau buat saya sayang sekali, sayang sekali. Walaupun mungkin nilainya nggak terlalu besar Bu ya, nilainya mungkin nggak terlalu besar, tapi buat kami ini sayang sekali sudah dianggarkan, sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat, tapi kok nggak salur ya. Karena mungkin kesibukan ya, karena teman-teman Pemda waktu itu ada pemeriksaan BPK, ada ini, sehingga teman-teman yang bagian ininya lupa. Nah, ini yang kami kejar, inovasi ini kami buat supaya teman-teman Pemda kita ingatkan, ini Pemda ini belum salur ini, batas waktunya sampai ini, tolong segera dipenuhi. Setidaknya seperti itu Bu. Juga kami rutin melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi bersama teman-teman Pemda dengan rekan-rekan Pak Bernard, Pak Beni, untuk selalu mengingatkan, terutama yang menjelang tenggat waktunya. Kami misalnya untuk DAK fisik ini sekitar bulan Juli, seingat saya 21 Juli, kami sebelum itu dan pokoknya rutin tiap bulan selalu ingatkan teman-teman Pemda ini masih belum memenuhi syarat ini. Kami ingatkan selalu Bu ininya, dan memang sudah jadi
bagian dari tusi kami untuk sering berkoordinasi dengan teman-teman Pemda. Bahkan ada kewajiban di kami untuk pimpinan bisa melakukan audiensi dengan kepala daerah. Ini sudah dilakukan supaya kita lebih dekat untuk berkoordinasi terkait penyaluran dana transfer ke daerah ini. Jadi kami bisa setidaknya ketika sudah berkenalan dengan kepala daerah, kita bisa kalau istilah Jawanya sowan berkunjung dan kita mengingatkan Pak Bupati, Ibu Bupati, ini ada dana yang belum bisa disalurkan karena di lokasi Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk mendorong teman-teman di OPD. Nah, di OPD yang tadi disampaikan Pak Benhard bahwa nanti biar teman-teman di Pemda yang bekerja untuk ini bisa memenuhi ininya. Setidaknya kami bisa membantu mengingatkan mengingatkan bahwa ini, karena posisi kami tidak bisa sampai ke ranah ini ya, karena kami ininya, jadi kami mengingatkan supaya bisa tertib dan bisa salur tepat waktu, seperti itu sih Bu. Oke. Jadi harus ada apa ya Pak ya, seperti silaturahmi lah ya Pak ya, biar kedekatan itu ada terjalin gitu ya Pak ya. Jadi walaupun hanya sekedar say hello, ya cuma mau ngingetin doang gitu ya Pak ya. Iya, setidaknya teman-teman nggak kelupaan. Nggak kelupaan. Gitu. Oke, Pak Benhard dan Pak Gali, kita jeda dulu ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Pro 1. Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang siang ini, Dialog Kupang siang bicara mengenai penyaluran dana transfer ke daerah melalui KPPN. Saya ke Pak Benhard lagi. Ya, siap. Ini Pak Benhard bisa bisa memberikan penilaian ini terhadap efektivitas penyaluran dana transfer dari KPPN Kupang ini seperti apa Pak? Ini penilaian kayak apa nih? Penilaian ya penyalurannya gitu ya, mulai dari awalnya itu gitu ya. Jadi kalau saya sudah katakan tadi, kalau penyaluran dari rekening kas umum negara yang kami konsolidasi bersama teman-teman di KPPN, umumnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selalu berjalan dengan lancar. Seperti yang Pak Gali sampaikan, setelah Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik beberapa waktu lalu, dari KPPN sudah bertemu dan sudah menjelaskan tentang apa peran KPPN dalam pengelolaan keuangan khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur. Dan yang kedua bahwa kita juga selalu diingatkan. Misalkan gini, pelaporan harus tanggal sekian. Kalau nggak sampai tanggal sekian maka nanti ada risikonya begini. Nah, kita berusaha untuk semaksimal mungkin dalam batas waktu, biasanya jamnya 17.00 Pak ya, waktu Indonesia bagian Barat, jam kerja. Nah, kita selalu berusaha untuk sedapat mungkin sebelum hari dan tanggal yang ditentukan itu kita sudah bisa menyalurkan. Jadi kalau penilaian saya sepanjang ini kami lancar-lancar saja. Nah, cuma ada kendala yang saya sampaikan tadi itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, tapi tidak ini ya Pak ya, tidak ada yang ditutupin ya Pak ya? Tidak ada yang ditutupin. Data bisa dicek. Tidak ada dusta di antara kita gitu Pak. Kita terbuka Bu, teman-teman Pemda bisa lihat di aplikasi. Kami kan by sistem semua Bu. Jadi teman-teman Pemda bisa lihat sendiri apa yang kami lakukan ketika misalnya kami terima rekomendasi untuk penyaluran DAU.
kapan kami terima itu ada jamnya. Jadi dari pusat dikirim ke KPPN itu jam berapa gitu? Kami terima, kami proses. Jadi SPM SP2D jelas ada jamnya semua. Ada tanggal, bahkan jamnya muncul. Teman-teman Pemda bisa lihat. Kami sudah berikan aplikasi kami, ini aplikasinya, silahkan dipantau itu. Ketika kami tanda kutip lalai, pasti pertama teman-teman Pemda pasti negur, pasti tanya saya, Pak ini kok belum salur. Bahkan nanti setelah Pemda ini kan dipantau juga teman-teman di pusat kami juga mantau ini KPPN Kupang terlambat nih, terlambat lebih dari 2 hari prosesnya. 2 hari itu hitungannya hari ini dan besok. Nah, seperti itu pasti kami karena kami itu jadi penilaian kinerja kami juga, Bu. Ketika kami terlambat itu jadi jatuh nilainya. Jadi semua terbuka, secara ini terbuka, teman-teman stakeholder kita di Pemda bisa melihat sendiri kami prosesnya seperti apa. DAK fisik juga Pak ya, ketika Pemda sudah masuk salur, kami sudah harus segera proses. Biasanya memang kalau masuk agak sore, di atas jam 3 sore gitu baru kami proses besok, Bu, karena ada jeda waktu pemrosesan ya ininya. Mungkin baru bisa kita selesaikan besok paginya gitu. Seperti itu sih ininya, dan maksimal memang kami harus 2 hari kerja untuk penyelesaian ininya, dan semuanya bisa kita dilihat. Ya, kalau libur yang kemarin Pak, libur yang lumayan panjang itu gimana KPPN Pak? Libur panjang untuk Lebaran ya Bu ya? Iya, itu kan lumayan panjang juga itu liburnya. Ini sebagai contoh untuk DAU Blok Grand. Kami itu terima libur panjang itu tanggal 27 ya, hari kerja terakhir ya. Iya, 27 kami terima rekomendasi tanggal 26 Pak. Tanggal 26, dan kami selesaikan itu semua tanggal 26 malam Bu. 27 sudah masuk ke rekeningnya Pemda, nggak terlambat kan Pak itu Pak ya? Ya itu kami benar-benar ini. Jadi kami melihat misalnya dana desa juga gitu kan, tanggal 27 masuk. Kita usahakan hari itu selesai semua. Jadi kita nggak punya PR tunggaan ketika libur ini belum diproses. Jadi kita selesaikan semua walaupun itu malam, dan mungkin untuk secara masuk rekeningnya baru nanti karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan BI, mungkin transfernya ya setelah liburan selesai. Tapi untuk beberapa transfer ke daerah yang harus disalurkan, misalnya yang lalu tanggal 27 seperti DAU Blok Grand yang harus digunakan untuk pembayaran gaji ASN daerah, kami harus selesaikan tanggal 27 itu juga, dan kami pastikan teman-teman Pemda sudah masuk ke rekening RKUD, karena biasanya kalau sudah seperti itu libur panjang, kami minta ini juga tolong konfirmasi ke saya kalau sampai jam 12 siang atau jam 1 siang WITA uang belum masuk ke RKUD, sehingga kami bisa koordinasi dengan pusat untuk bisa disegerakan seperti itu, Bu. Ya. Jadi ini kerja banyak juga ya Pak ya kalau liburnya itu agak lumayan panjang gitu ya Pak ya? Ya, ketika banyak dana transfer yang perlu dihita ini ya kita harus selesaikan semua, Bu. Jangan sampai itu tertunda, karena mungkin libur panjang ada yang tambahan cuti segala macam kan repot nanti. Biasanya gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Ini saya ke Pak Benhard ini mengenai bagaimana evaluasi penggunaan dana DAK fisik dan non fisik di Nusa Tenggara Timur selama ini, Pak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk pelaksanaan dana DAK fisik dan non fisik untuk tahun 2024 sebagai contoh ya, 2024 itu kita terima dana DAK fisik dan non fisik itu DAK contohnya DAK misalnya dari 1,3 T terrealisasi 1,2 sekian atau 97,49%. Ya, seperti saya katakan tadi, karena transfer berdasarkan nilai yang bisa diserap di daerah, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyerapnya. Sedangkan DAK non fisik itu biasa digunakan untuk dana BOS. Dana BOS yang kewenangan provinsi adalah SLTA dan SLB negeri. Nah, itu kita berusaha untuk bisa diserap dengan baik, karena untuk dana BOS ini perlakuannya sedikit berbeda, yaitu ditransfer dari
rekening kas negara langsung ke rekening sekolah. Nah, ini sedikit beda. Beda, ya. Dia hampir sama dengan dana desa. Dana desa dari rekening kas negara langsung ke rekening kas desa. Nah, lalu di mana peran Pemda? Peran Pemda adalah melakukan rekonsiliasi data, memastikan bahwa pelaksanaan dana BOS itu bisa berjalan dengan baik di tingkat sekolah. Dan di Dinas Pendidikan itu ada namanya tim manajemen dana BOS. Itu telah dibentuk oleh kementerian dan oleh pemerintah daerah, dan berharap itu bisa mengawasi secara baik pelaksanaan dana BOS di sekolah. Ada juga yang DAK non fisik seperti bidang kesehatan. Itu juga semua sudah ada punya petunjuk pelaksanaannya. Tinggal dilaksanakan, kita laporkan, baru datang dia punya transferan tahapan berikutnya. Demikian Ibu, terima kasih. Ya. Ada nggak sih Pak daerah di NTT ini yang mengalami kendala dalam pencairan dana transfer ini Pak? Kalau begini. Pelayanan daripada KPPN Kupang ini kan Provinsi NTT termasuk salah satu, kemudian beberapa kabupaten yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk transfer ke daerah itu ditransfer langsung ke kas kabupaten kota untuk dana transfer. Nah, tinggal kami sebagai pemerintah provinsi diberikan sedikit kewenangan untuk bisa memonitor sejauh mana pelaksanaannya. Nah, rata-rata di Nusa Tenggara Timur untuk dana transfer itu terrealisasi di atas 90% untuk seluruh daerah kabupaten kota. Karena seperti saya jelaskan tadi dan Pak Gali sudah jelaskan bahwa dana transfer itu adalah komponen terbesar di dalam APBD daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, apalagi di dalamnya termasuk untuk membayar belanja yang wajib dan mengikat, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Itu kan tidak bisa tidak bayar, harus bayar. Oleh karena itu, untuk dana transfer rata-rata untuk penyerapannya cukup baik, terkecuali mungkin untuk beberapa dana transfer yang karena mungkin pelaporannya kurang baik di beberapa daerah, sehingga contoh dana bagi hasil DBH itu biasanya tidak full 100%, ada juga yang bisa di atas 100%. Kalau misalnya pada saat penetapan perubahan APBD angkanya sekian, setelah keluar PMK ternyata lebih, sehingga ditransfer lebih dari pusat. Nah, itu kan nanti tinggal dilaporkan di laporan keuangan. Ya, demikian Ibu. Ya. Ini masih dengan Pak Ben. Siap. Bagaimana evaluasi penyaluran dana transfer di NTT selama 3 tahun terakhir ini Pak? Aman-aman saja Pak? Kalau dana transfer seperti mungkin saya bacakan sedikit ya angka persentase ya. 3 tahun terakhir 2022 sebagai contoh itu 98%, 2023 99%, 2024 juga 99%. Ini untuk provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kabupaten kota Nusa Tenggara Timur, kebetulan saya tidak bawa datanya, tetapi itu rata-rata jelas di atas 90%. Tidak mungkin ada yang di bawah itu karena ini dana transfer, saya katakan tadi sekali lagi, ini dana yang paling besar pengaruhnya. Kalau kita tidak mengerjakan dengan baik, tentu dana transfer tidak datang dan cukup mempengaruhi realisasi penyerapan di daerah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ben. Saya ke Pak Gali. Pak Gali, apakah KPPN juga melakukan audit atau review terhadap dana yang telah disalurkan, Pak? Mohon izin, kami menyalurkan dana tidak melakukan audit ya. Mungkin nanti audit itu akan dilakukan oleh aparat pemeriksa ini ya dari BPK. Jadi itu bagian dari pemisahan tugas ya, antara yang menyalurkan dengan nanti yang melakukan audit. Jadi kalau di audit kami, audit bagaimana mekanisme penyalurannya, kepatuhan penyalurannya. Nanti di Pemda lain lagi nanti audit BPK-nya. Seperti itu Bu, mungkin ininya. Yang kami lakukan mungkin hanya bisa melakukan monitoring evaluasi. Yang jadi ini bagaimana proses penyalurannya. Yang sudah saya sampaikan tadi, ya monitoring evaluasi ini lebih ke koordinasi ke teman-teman Pemda, bagaimana teman-teman Pemda ini bisa menyampaikan laporan untuk sebagai syarat salur
tahap berikutnya seperti itu ininya. Jadi memang itu bagian dari pemisahan tugas ya. Jadi kami tidak melakukan audit atas penggunaan dana transfer ke daerahnya. Itu nanti diserahkan oleh mungkin aparat yang lain ya. Jadi kalau memang Pemda ada APIP-nya, mungkin dari apa namanya dari apa istilahnya Irwasda ya Pak ya? Ya, Inspektorat, BPKP dan BPK mungkin itu Bu. Oke. Pendengar, kita masih di Kupang siang ini ya dengan dialog bicara mengenai penyaluran dana transfer ke daerah melalui KPPN Kupang. Line telepon saya buka untuk Anda yang mau bergabung atau yang mau berpartisipasi di line teleponnya Pro 1 081 0380825444 dan 038081114322 ya. Ini line telepon yang bisa Anda hubungi untuk topik kita siang ini mengenai penyaluran dana transfer ke daerah melalui KPPN Kupang. Ya, saya kembali ke Pak Benhard. Siap, Ibu. Ini bagaimana kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan dan pengawasan dana transfer ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk dana transfer, khusus beberapa dana transfer yang sifatnya melibatkan lintas sektor, itu ada sekretariatnya. Jadi misalkan di pemerintah daerah ini ada sekretariat tentang pengelolaan dana alokasi khusus. Itu ada di SKPD terkait, misalnya di Badan Pendapatan dan Inovasi Daerah atau Bapperida yang dulu kita sebut Bapeda. Nah, itu ada sekretariat untuk pengelolaan DAK. Itu tugasnya adalah memantau dan memonitor perkembangan pelaksanaan DAK sehingga memudahkan pelaporan tingkat Pemda kepada stakeholder terkait sehingga penyaluran maupun pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, stakeholder yang kedua tentu kami di KPPN. Itu sudah otomatis. Secara berkala, setiap triwulan itu kami diundang untuk kita selalu FGD dengan kabupaten kota. Dan beberapa kali kami diundang, kebetulan saya juga sebagai narsum itu yang diundang itu yang daratan timur, misalnya Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS hadir secara fisik, yang lainnya secara online, dan itu kita lakukan. Jadi pada posisi itu kita tidak hanya bicara dana transfer, kita juga bicarakan tentang keuangan daerah secara umum. Kalau karena bicara keuangan daerah bukan hanya uang tapi termasuk barang. Jadi pengelolaan juga aset daerah kita berbincangkan juga di situ. Dan yang ketiga, stakeholder ya jelas Kementerian Keuangan, Bu. Karena itu sebagai bendahara umum negara ada namanya sistem informasi keuangan daerah yang kita laporkan pengelolaan keuangan secara berkala dan dievaluasi oleh teman-teman di Kemenkeu. Dan stakeholder lain tentu adalah Kementerian Dalam Negeri sebagai pimpinan mengkoordinir pemerintahan daerah. Kami secara rutin melaporkan realisasi anggaran ini setiap bulan, bahkan sewaktu-waktu jika diperlukan. Misalkan mau rapat Pak Menteri dengan para kepala daerah, otomatis kami harus menyampaikan datanya terlebih dahulu baru ditayangkan secara nasional. Dan yang terakhir juga kami dengan Bank Indonesia. Kenapa dengan Bank Indonesia? Karena di Bank Indonesia itu ada namanya tim percepatan digitalisasi keuangan. Jadi kita melaporkan seperti saya jelaskan tadi jam 9 tadi ada dialog atau ada sementara berlangsung kegiatan di BI di mana daerah pun bisa memberikan data atau mengisi format-format tertentu untuk pelaporan keuangan. Demikian Ibu, masih banyak stakeholder yang lain, cuma itu yang sering kita lakukan secara rutin. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak. Pak Gali, kalau upaya KPPN dalam mengoptimalisasi realisasi penyaluran dana transfer ke daerah ini seperti apa Pak upayanya Pak? Ya, baik Bu, seperti yang sudah saya sampaikan, kami tetap tiap bulan secara rutin berkumpul dengan teman-teman Pemda, stakeholder kami, dan apabila diperlukan kami bisa mengajak teman-teman mungkin UPD untuk bisa bisa mendorong teman-teman OPD bisa segera menyampaikan dokumen-dokumen syarat salur sehingga penyaluran dana transfer ke daerah ini di wilayah, terutama di wilayah KPPN Kupang ini bisa optimal.
Jadi kami saling mengingatkan, setidaknya misalnya tiap bulan sekali atau 2 kali kami melakukan FGD secara online supaya ini ya, karena memang sudah zamannya efisiensi, kami lakukan secara online dengan teman 7 Pemda kami sampaikan evaluasinya seperti ini. Misalnya dari Pemprov ini ternyata ada yang kurang ini tolong bisa segera disampaikan. Dari Pemkab mana, Pemkab X ini kurang, ini mohon segera bisa disampaikan. Seperti itu Bu, ini Bu. Itu Dan kami mohon izin, saya lupa, kami juga punya WhatsApp group yang dengan teman-teman stakeholder Pemda untuk saling mengingatkan di dalam WhatsApp group ini kalau ada kegiatan apa atau ada dokumen syarat salur apa yang kurang, kami sampaikan juga ke sana. Seperti itu. Jadi Bu. gampang ya Pak ya kalau sudah ada ya Pak ya. Oke. siap. Pendengar, sudah banyak yang kita bicarakan mengenai penyaluran dana transfer ke daerah melalui KPPN Kupang ini. Saya ke Pak Benhart sebagai closing statementnya Pak. Di siang ini silakan, apa yang mau disampaikan, harapannya gitu ya Pak ya. Terus apa? Seperti apa? Harus KPPN ini harus begini gitu. Untuk pemerintah daerah harus begini gitu. Silakan Pak, harapannya seperti apa Pak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi kami Badan Keuangan Daerah mewakili pemerintah provinsi dalam peran sebagai bendahara umum daerah. Iya. Tentu yang sudah kita laksanakan selama ini tetap dipertahankan. Karena selama ini koordinasi berjalan dengan baik. Kami selalu diingatkan untuk memberikan pelaporan tepat waktu sehingga tidak mengakibatkan anggaran itu tidak tersalurkan. Yang kedua juga kami dari pemerintah daerah tentu berharap bahwa pengelolaan keuangan daerah di provinsi maupun kabupaten kota semakin baik. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa kita jangan melupakan bahwa satu saat daerah ini harus mandiri secara pengelolaan keuangan. Sehingga tentu banyak upaya yang kita lakukan selain untuk memaksimalkan pemanfaatan dana transfer sehingga tidak mengakibatkan tertundanya pelaksanaan program kegiatan, juga kita berharap untuk daerah itu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, sehingga seperti Pak Gali sampaikan tadi, kemandirian keuangan fiskal daerah itu semakin baik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Benhart. Saya ke Pak Gali, silakan. Siap. Baik Bu, dari kami pemerintah pusat ini mengharapkan teman-teman di pemerintah daerah ini bisa mengoptimalkan alokasi anggaran transfer ke daerahnya supaya bisa disalurkan secara optimal. Jadi ini karena mengingat kami melihat tadi sudah sampaikan Pak Benhart bahwa ketergantungan terhadap transfer dari pusat di NTT ini masih cukup tinggi, di atas 80%, sehingga mau nggak mau teman-teman Pemda ini harus segera semangat untuk bisa menyerap dana transfer ke daerah ini dan terus berkoordinasi dengan kami terkait itu. Dan berikutnya juga saya selalu mengingatkan selain APBD ini masih bergantung di NTT ini juga ternyata kalau kita lihat data dari BPS ini realisasi pemerintah ini di wilayah NTT ini cukup tinggi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau secara nasional nih kita lihat pengaruhnya itu dana APBN dan APBD itu secara global secara nasional itu 8%, di NTT ini 20%. 20%. Nah, ini rata-rata sekitar 20% dan ini kalau saya bilang tinggi, cukup tinggi juga. Makanya saya terus mendorong supaya teman-teman di Pemda ini bisa salur dan segera diserap. Diserap ini maksudnya kalau salur kan cuma masuk uang di RKUD, tapi bisa diserap ini bisa uang dari RKUD keluar lagi untuk kepentingan teman-teman kepentingan pembangunan di ini. Misalnya kalau untuk bangun fisik langsung uangnya diterima oleh si rekanannya bisa bayar pegawai, bisa bayar ini ya segala macam. Sehingga tadi juga sudah sampaikan Pak Benhart, pertumbuhan ekonomi jalan di NTT. Sehingga nanti juga teman-teman di Pemda bisa setidaknya bisa mengurangi ketergantungan fiskalnya dari pusat. Nah, ini juga perlu jadi PR teman-teman Pemda ke depan. Dan kami selalu juga mengingatkan Ibu, karena kami juga dalam menuju WBBM di kantor kami,
kami selalu ingatkan teman-teman Pemda jika ada oknum di KPPN yang memang sengaja bermain-main, silahkan langsung dilaporkan melalui kanal-kanal kami, nggak perlu ke saya. Lewat kanal-kanal yang ini nanti biar ditindaklanjuti oleh aparat kami, aparat pemeriksa kami, seperti itu. Mungkin itu Bu dari kami. Ya, Pak Gali, Pak Benhar, terima kasih untuk waktunya di Pro 1 RRI Kupang, Pak. Sukses untuk semua pekerjaannya, Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, pendengar, demikian dialog Kupang siang kita untuk edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kupang siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri.